Dari Menara Imperium Kuningan, Jakarta 94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Dan kita mengucapkan selamat datang di Moms for President. Dan kali ini kita akan mengajak para pro-moms untuk berdebat mengenai calon presiden dan juga calon wakil presiden menurut sudut pandang mereka, ya. Betul, dan yang akan menjadi pokok pembicaraan kita sore hari ini, siapakah calon presiden dan juga wakil presiden terbaik menurut versi pro-moms yang ada di sini? Yang namanya pilihan itu pasti beda-beda dong. Kalau misalnya pilihan itu sama, kayaknya nggak sedep gitu hidupnya. Benar, karena nggak cuma dikasih satu pilihan, ada dua pilihan kan. Mau pilih yang satu boleh, pilih yang dua boleh. Dan sekarang kita akan memperkenalkan pro-moms yang memilih capres dan juga cawapres dengan nomor urut 1. Ada Prabowo Hatta, silakan. Ya, halo, selamat sore dengan Kiki di sini. Dengan Bunda Kiki. Iya. Anaknya udah berapa nih? 2. Anaknya udah 2. Umur berapa aja? 5 tahun sama 3 tahun setengah. Oke, Bunda Kiki ya. Dan kita memperkenalkan yang berikutnya lagi, pendukung nomor 2, Jokowi dan JK. Oke, salam nomor 2 ya. Salah. Nomor lagi. Nama saya Nuti Laraswati. Profesi macam-macam deh. Waduh, apa lagi? 2 macam boleh nggak disebutin? Boleh 2 macam. Saya masih berprofesi sebagai advokat. Kemudian kedua juga enak tuh bikin jus. Sosmed. Iya, avocado ya. Bro. Nggak apa-apa kok, emang saya suka avokat. Enak kan ya? Kalau jadi bikin mengambil jurusan yang sama sesuai dengan minuman kesukaan. Oh sekali, yang warnanya hijau itu langsung dipakai tiap hari. Bikin masker juga enak tuh, bagus buat wajah. Jadi kermit aku nanti. Pinter sekali bercandanya. Jadi kermit, bukannya dilemper ya Bu? Oke, selain advokat, 2 tadi. Melon. Satunya apa? Orange atau strawberry, Bu? Kalau sosmed tuh orange. Aku pilih warna orange sih. Oke. Bukan merah, pengkhianat kamu. Itu kan pandangan politik. Kalau pekerjaan gitu. kan beda. Waduh, jadi pelangi, Bu. Oke, kita mulai debatnya sekarang. Sedap. Kita jelasin dulu aturannya, aturan debatnya. Jadi nanti di sini saya sama Tony akan memberikan pertanyaan masing-masing dan harus memiliki jawaban. Iya. Ya iyalah, namanya juga pertanyaan, Bo. Nggak boleh berhubungan dengan sara, terus tidak boleh menyinggung kekurangan yang bersifat pribadi. Kritik boleh, silakan, tapi menyangkut masalah kinerja masing-masing dari pilihan Anda. Oke. Are you ready? Siap, Greg. Iya. Yang pertama kita tanya dulu pada yang mendukung nomor 1. Apa yang menyebabkan Bunda Kiki memilih Prabowo Hatta? Dia tegas. Latar belakang militer itu saya pikir memang perlu ya kalau buat Indonesia, karena Indonesia ini memang harus banyak yang dibenahin. Terus kemudian pengalaman beliau di militer juga kan harus menurut saya itu harus tetap bisa jadi kekuatan buat seorang presiden, karena presiden ini kan skalanya besar. Dia nggak cuma ngurusin Indonesia aja, dia harus bisa membawa Indonesia itu keluar supaya Indonesia juga ya dipandang ya, maksudnya kita punya kekuatan. Sebenarnya kita punya kekuatan, dan kekuatan itu sebetulnya harus dimiliki juga oleh seorang pemimpin. Jadi kekuatan pemimpin, kenapa saya pilih Prabowo? Karena beliau itu tegas dan punya istilahnya kalau kita bilang koneksi atau link ke luar negeri, beliau itu kuat. Gitu. Contohnya beliau punya link ke Yordania gitu. Benar, nggak dipungkiri memang linknya kuat internasionalnya. Tegas. Terus kemudian dia juga punya misinya tuh jelas, bagaimana membawa Indonesia tuh begini ya, gitu istilahnya. Begini nah itu gimana? dia Mbak Ina dulu yang jelas, gue bingung. Jelaskan 2 hal saja, misi yang seperti apa yang dibawa. Satu, kalau hubungan ke luar negeri, Indonesia kan selama ini tanda kutip ya seperti dipermainkan baik secara ekonomi maupun politik gitu. Nah, Prabowo ini bisa ngebawa ke sana karena dia tegas, dia tidak mau ibaratnya tidak mau diperintah oleh
asing gitu. Oke, yang kedua Yang coba. kedua Begini-begininya itu yang kita bikin Begini begono. kita penasaran Itu misinya. penasaran. Misi pertama yang seperti itu. Iya, yang kedua dia punya misi untuk membawa Indonesia itu seperti Soeharto dulu ya. Contohnya dia Indonesia mau dibawa ke kekuatan pangan. Indonesia itu dulu kan pernah swasembada beras ya. Itu. Kenapa sekarang kita mengekspor beras? Nah, itu yang jadi salah satu PR kita juga. Nah, itu dari Prabowo punya kekuatan bahwa dia juga mau menginikan nelayan, bahwa dia juga mau ke pertanian, dan itu buat saya itu bagus banget. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara agraris, kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kemana larinya sebutan negara agraris itu? Dan itu mau diperbaiki oleh Prabowo. Itu misi-misi yang disuka sama Bunda Kiki. Tapi paling disuka adalah pergi keluar. Suka dari Pergi tadi keluar. terus. Kebiasaan Harus itu. shopping di luar negeri nih kayaknya. Bunda Kiki, kalau Bunda Kiki sendiri nggak capek dari awal dipimpin oleh yang namanya latar belakang militer aja terus gitu? Kalau kita ngelihat militer itu jangan terlalu takut gitu ya. Bukan berarti bahwa kalau zamannya dulu kan, zaman Soeharto kan dulu pernah ada jangan militer nanti ini kalau ada apa-apa main door gitu. Enggak juga. Sekarang kan hukum itu kuat ya. Kita harus bisa ngelihat bahwa jangan cuma dari militernya aja, bahwa Indonesia itu harus dipimpin orang yang tegas. Jangan yang bisa diperintah sama asing. Kita udah pengalaman kan, kita dulu pinjam ke IMF dan segala macam itu bagaimana kita terpuruk ekonominya gitu. Dan Prabowo punya kekuatan, punya link, punya visinya, dia juga punya tim yang kuat untuk bawa Indonesia. Dor. Kalau zaman sekarang Dor tuh ngagetin gitu kan. Silakan Bunda Nuti, kenapa memilih nomor 2 sebagai Jokowi dan juga JK? Oke, salam 2 lagi. Salam 2 lagi. Oke, Ada saya suara lihat tuh. saya jadi ngeri. Oke, saya melihat Indonesia saatnya mulai dibenahi dan dipimpin oleh orang yang mengetahui kemauan atau keinginan dari rakyat. Nah, Jokowi ini muncul dari rakyat. Dia usaha dari rakyat kecil, kemudian berkembang sampai jadi dicalonkan sebagai gubernur dan lain-lain. Sekarang maju ke kursi presiden, saya kira itu langkah yang amat bagus sekali karena dia pasti mengetahui suara rakyat. Dalam kebijakan terdahulu banyak yang cuma menampung elit atas saja, tapi tidak mendengar kebijakan dari bawah, begitu. Cukup simpel, seperti pilihannya juga yang kayak kalem-kalem gitu ya kan. Cara jawabnya juga kalem, Bo. Gitu. Kalau kita mendengar pendapat dari yang Bunda Kiki bilang harus tegas, sementara kalau kita melihat Pak Jokowi yang tidak bukan nggak tegas tapi yang kalem, gimana menanggapinya hal itu? Apakah kalem itu tidak berarti tegas? Kalem itu nggak berarti nggak tegas ya? Betul sekali. Itu mungkin karena karakteristik dari Pak Jokowi kan orang dari Solo ya. Orang Solo ya di mana-mana emang terdengarnya kan kalem, tidak ciceritan. Nggak cerit-cerit. Maksudnya begitulah. Oke, dan kalau kita tanya lagi sama Bunda Kiki sebagai pendukung nomor 1, cara kampanye dari pendukung nomor 1 yang Anda menurut Bunda Kiki menarik, kagumi gimana? Iya, yang paling nempel, wah ini emang pas banget nih kampanyenya nomor 1, nggak salah pilih saya. Cara Itu dia kampanye yang kampanye yang seperti apa yang akhirnya membuat Bunda Kiki wah menarik banget nih. Pertama Pada saat kali apa? dengar itu pada saat dia pidato. Pidato itu saya cuma dengar suaranya, wah gayanya Soekarno nih. Nah saya suka itu karena sebetulnya kan Soekarno itu waktu itu memang udah membawa Indonesia supaya dipandang oleh dunia dan itu bagus. Cuman karena ada politik dalam negeri yang kacau gitu ya, jadi kan Soekarno digulingkan. Nah, dan saya suka dengan gayanya Prabowo karena dia, ya itu saya suka tegas. Jadi memang Indonesia nggak bisa dipimpin yang kita tuh
Klemar kayak itu karena ini presiden ya, bukan gubernur, bukan wali kota. Nah, karena ini membawa Indonesia keluar negeri itu kan berat loh. Saya yang lihat dari TV aja, waduh gimana itu. Nah, kalau kita nggak punya presiden yang tegas dan yang punya kekuatan penuh ya, itu gimana Indonesia mau dibawa kemana? Oke, Bunda Nuki dari tadi mengatakan tegas saja terus gitu. Pendapat Bunda Nuki sendiri gimana? Nuti. Nuti. Oke, ganti nama iya nggak apa-apa. Nuki. Nanti selamatannya saya tunggu deh. Gimana? Oke. Kembali saya katakan kalau berani kemudian tegas itu tidak berarti harus teriak-teriak kemudian lantang ataupun mengikuti suatu ciri khas orang tertentu. Ya betul sekali Mas. Bagaimana kalau menciptakan tren diri sendiri tapi yang mewakili tetap dari dan untuk rakyat. Nah itu yang saya lihat dari Jokowi gitu. Kalem tapi tegas juga loh, dan dia benar-benar mendengar suara rakyat. Dan selalu dari kampanye yang satu lagi dikatakan kita membawa atau membenahi dan lain-lain. Tapi saya lihat tuh visi misinya tuh nggak ada secara detail, transparan, tapi hanya membayang gitu lah. Nah kalau Jokowi ini kan langsung langkah pertama begini. Mungkin ada kata-kata yang banyak juga yang disindir orang-orang, seperti katanya gampang atau misalnya kemarin bilangnya dihambat dan lain-lain itu. Tapi kalau kita melihat dari segi positif, itu sebenarnya juga dilakukan oleh pembesar-pembesar ataupun negarawan dari negara lain dalam rangka memprotek diri negara itu sendiri gitu. Nah, jadi saya lihat di sini Jokowi itu juga maksudnya adalah melindungi Indonesia sepenuhnya, rakyat sepenuhnya, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dia. Oke. Kampanye dari Jokowi yang menarik Bunda Nuti sendiri apa nih? Kampanye apa? Kampanyenya saya ngelihat dia sistematis. Dia langsung menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat nanti dia akan menjadi seorang presiden. Nah itu yang saya tidak lihat dari seorang kontestan yang satu lagi begitu. Tetap mengambang gitu kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya kan pendapat saya itu, pendapat Bunda Kiki mungkin beda lagi loh. tetap mengambang. Mengambang itu maksudnya kayak di sungai yang kuning-kuning gitu kan. Jangan kan? Ngambang. Tapi kalau misalnya ada yang kaitin gini, ini masalah negara bukan kota, bukan kota. Terus tanggapan Bunda Nuti sendiri gimana? Ingat nggak pepatah yang mengatakan kita harus membenahi itu dari diri sendiri, kemudian melebar ke lingkungan, ke kota, dan seterusnya dia makin melebar. Nah ini saya lihat sekali ada di sosok Jokowi begitu. UFM 94,7